Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini kita akan membuat video review teman-teman ya, dan akan menjelaskan untuk setup TV dan soundbar dari Sony ya. Untuk TV-nya kita gunakan di sini dengan TV seri 65X90K, dan untuk soundbar di sini menggunakan soundbar terbaik dari Sony ya dengan seri HTG 700. Di sini kita akan men-setup dan sedikit menjelaskan ya mengenai kedua item yang akan kita jelaskan ini, baik dari seri TV X90K dan soundbar Sony dengan tipe HTG 700. Dan di sini juga kita akan mereview dari segi tampilan dari TV-nya, kualitas layar, fitur apa saja ada di masing-masing item yang kita jelaskan saat ini. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Untuk yang pertama di sini kita dari TV-nya dulu ya. Di seri X90K ini dia merupakan seri tertinggi ya, di bawahnya OLED langsung dengan seri prosesor yang sudah support XR. Untuk tampilan kualitas layar dia sudah menggunakan full array ya. Jadi dia per titik lampunya dia sudah lebih kecil dan menyeluruh di layar ya. Beda dengan di seri yang X80 dan X85-nya. Di sini untuk prosesor, nah ini dia keunggulannya, dia sudah menggunakan XR prosesor, dia sudah menggunakan Bravia XR Full Array LED ya, berukuran 65 inch dengan seri X90K yang sudah support 4K HDR tentunya ya. Ini penjelasan untuk prosesornya, dia juga sudah support XR Triluminous Color Pro, jadi untuk berbagai sudut pandang ya, baik dari sisi kanan, sisi atas, dan sisi kiri, gambarnya sama, tidak ada perubahan ketika kalian mengubah posisi menonton kalian. Di sini juga sudah menggunakan XR Contrast Booster, jadi kontrasnya pun juga lebih tinggi, dan motion clarity-nya dia sudah menggunakan 120 frame rate ya, atau refresh rate layarnya dia sudah mencapai 120 Hz. Di sini untuk kualitas speakernya sendiri dia sudah menggunakan XR Sound, yaitu sudah support akustik multi audio. Jadi pengertiannya, untuk kualitas speakernya sendiri di seri TV ini sudah menggunakan 3 jenis speaker, baik speaker di by frame-nya ya, kiri kanan, dan di dalam layarnya. Jadi tidak menggunakan speaker di bawah lagi ya. Dan untuk OS sendiri di seri X90K ini dia sudah menggunakan Google TV. Oke, itu untuk dari TV ya, kurang lebih ya tampilannya seperti itu. Dan untuk dari segi build quality dari seri X90K ini, di tampilan bagian belakang dia menggunakan plastik tapi lumayan solid ya untuk bahannya, serta terdapat ventilasi di bagian belakang TV agar TV tidak terlalu gampang overheat ketika kalian lama menggunakannya. Di sini juga ada bracket TV-nya ya, kalian bisa lihat atas bawah, di tampilannya seperti ini untuk bracket TV-nya. Di bagian untuk mesin sini dia juga terdapat ventilasi agar TV tidak gampang overheat. Dan untuk dari segi port, yang pertama itu dia ada USB 2 slot ya, baik USB standar maupun USB 3.0. Di sini juga ada digital audio optical, ada earphone atau audio out, ada video in ya, kita bisa lihat. Dan untuk HDMI-nya dia berjumlah 4 slot ya. Yang dua ini dia HDMI standar, dan yang dua ini dia HDMI 2.1. Dia sudah support eARC, ARC 4K 120 Hz, dan di bagian bawahnya dia HDMI in ya yang udah 4K 120 Hz, sama juga udah 2.1. Dan untuk koneksi internetnya ini dia bisa kalian gunakan menggunakan kabel ya, di koneksi LAN-nya. Serta untuk channel TV ini dia portnya, jadi sudah support digital TV dan analog TV. Oke, itu untuk dari TV-nya. Sekarang kita lanjut untuk soundbar-nya. Untuk tampilan soundbar di seri HTG 700 itu kurang lebih tampilannya seperti ini. Ada cashback ya 200.000 untuk bulan ini, dan untuk tampilannya lebar itu kurang lebih seperti ini. Coba kita berdirikan ya. Nah, jadi kurang lebih segini ya lebarnya. Nah ini jadi seri premium dari Sony dengan seri soundbar HTG 700. Jadi setiap pembeliannya kalian akan mendapatkan 2 item ya. Yang pertama itu ini senternya, dan itu subwoofernya ya. Jadi untuk kedua item ini dia sudah wireless soundbar. Jadi kalian bisa pisah untuk penempatannya. Jadi tidak langsung kalian menggunakan kabel lagi ya. Kalian tinggal colokan kabel power di masing-masing senternya dan subwoofernya. Di sini juga untuk build quality sendiri di seri HTG 700 ini bagian atasnya masih menggunakan plastik tapi lumayan solid ya bahannya. Dan untuk bagian depannya, bagian pelindung speaker dia sudah menggunakan metal.
Oke, dari segi fitur di sini kalian bisa lihat ya, ini dia tipenya HTG 700 Cinematic Surround Sound with Dolby Atmos. Jadi ini sudah ada lisensi Dolby Atmos teknologinya ya. Serta di sini dia sudah 3.1 Dolby Atmos dan sudah support format DTS X soundbar with wireless subwoofer. Dan untuk dari segi powernya, dari seri HTG 700 ini dia kurang lebih di 400 watt ya untuk power outputnya, serta sudah support Dolby Atmos dan Dolby Vision ya. Nah, ini dia kelebihannya. Di sini juga secara gini sudah dijelaskan ya, virtual meningkatkan surroundnya sampai 7.1.2 ya channel. Jadi sangat keren banget untuk soundbar ini. Dan di sini sudah support dengan Bluetooth dan HDMI. Untuk bagian settingannya di soundbar HTG 700 ini dia, nah ini dia ya. Yang pertama itu ada power, ada untuk demo atau mengubah functionnya ya, baik dari Bluetooth ke USB dan ke HDMI-nya. Di sini juga ada settingan Bluetooth-nya, kalian bisa pairing tinggal tekan 3 detik ya. Dan di sini untuk volumenya maksimum sampai 100 ya. Di sini juga ada untuk center speaker for vocal clarity dijelaskan. Dia sudah 3.1 channel dan vertical surround engine. Jadi arah suaranya bisa dari depan dan kiri kanan ya, kita bisa lihat. Dolby Atmos juga dan sudah support DTS. Oke, sekarang kita coba lihat ketika player dinyalakan teman-teman ya. Nah, jadi tampilan player seperti ini ya, di sini dia muncul semua. Kalian bisa lihat. Ini ya, dia terkoneksi ke TV dan kita bisa ubah-ubah functionnya. Nah, ini ada HDMI. Kita coba ubah lagi. Settingannya itu ada Bluetooth, ada TV. Ini kurang lebih ada 3 settingan ya. Dan untuk kualitas suaranya pun kita bisa ubah-ubah. Untuk sound field-nya bisa gunakan auto sound, ada standar, ada cinema, ada music, ada voice, dan ada apa nih? Untuk naik ya. Jadi suaranya agak lebih deep. Volume maksimum dia sampai 100 ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, 99 ke 100. Kita kecilin aja, di suaranya udah powernya gede sekali. Untuk inputnya, nah ini kalian bisa lihat ya. Jadi di sini kurang lebih di sini ada untuk optical 1 ya. Ada untuk USB. USB ini USB update ya, bukan untuk musik. Di sini juga ada HDMI ya, RC. Ini sama juga HDMI, bisa kalian buka juga ya, tersegel posisi. Jadi kurang lebih ada 2 slot untuk HDMI. Oke, itu dia ada RC. Nah, oke. Sekarang kita lanjut untuk kabel powernya. Dia sudah menggunakan plug and play dan tampilannya dia seperti ini ya, bagian atasnya. Oke, sekarang kita ke subwoofernya. Untuk di subwoofer, kita bisa lihat ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Build quality-nya dia menggunakan partikel dan ada label Sony di bagian atasnya. Di sini juga kita bisa lihat untuk tampilan speakernya, bagian pelindung depannya dia menggunakan metal dan ada hitam glossy ya di bagian bawah. Di bagian belakangnya dia hanya terdapat kabel power ya, tidak ada colokan apa-apa lagi. Pelindungnya dia menggunakan metal. Oke, sekarang kita lanjut untuk review remote-nya masing-masing ya. Yang pertama dari soundbar. Nah, jadi remote soundbarnya itu sama ya dengan seri HTS 20R dan HTS 40R. Dia banyak settingan. Di sini ada input, ada sound, auto sound, ada standar, cinema, music, dan voice-nya. Jadi untuk sound field-nya dia dibuat satu seperti ini teman-teman ya. Ini untuk volume, ini untuk subwoofer-nya atau bass-nya. Dan di sini banyak settingannya juga. Oke, jadi tampilan remote soundbar-nya. Dan untuk TV di seri X90K tampilan remote-nya seperti ini. Kita bisa lihat. Oke, ini dia. TV settingan, ada input, ada nomor, ada back, ini untuk kursor naik turun dan enternya, ini ada home juga, dan ada voice-nya. Dan beberapa aplikasi di sini seperti YouTube, Netflix, YouTube Music, dan Prime Video. Itu kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, dari remote-nya sekarang kita lanjut. Untuk dari seri X90K ini, dia sudah support dengan voice control teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung menggunakan TV ini dengan suara ya. Jadi kalian bisa langsung merintahkan suara tanpa menggunakan remote lagi.
Dan untuk setupnya di sini ke soundbar kita menggunakan HDMI ya, HDMI ARC yang langsung kita sambungkan ke sini. Nah ini ya, jadi pilih yang ada label EARC-nya. Jadi untuk menyambungkan suara soundbar ke TV seri X90K ini. Dan di sini posisinya sudah tersambung ya. Oke. Dan untuk tampilan menu dari TV Sony ini kurang lebih saya sudah sering jelaskan teman-teman ya, karena dia sudah support Google TV. Tampilan menunya seperti ini. Jadi nggak usah saya jelaskan lagi ya. Ada banyak aplikasi di sini yang sudah pernah saya jelaskan juga. Oke, sekarang kita langsung saja tes untuk kualitas suara ketika kita menggunakan TV dan soundbar HTG 700 ini. Sip, kita mulai. Kita tes ya. Jadi ini suara TV dan soundbarnya. Ini dia, kalian langsung bisa dengar untuk kualitas suaranya. Nah oke, jadi segitu saja sih untuk tahap pengetesan dan penjelasan mengenai setup TV dan soundbar Sony ya, dengan seri TV 65X90K dan seri soundbar HTG 700. Dan terakhir sekarang kita akan spill untuk harga terbarunya ya. Untuk TV dengan seri X90K ya 65 inch ya dengan harga 17.999.000. Ini dia harga terupdate-nya. Dan untuk soundbarnya, karena kita baru display juga, untuk harga terupdate-nya itu kurang lebih di HTG 700 jadi kisaran harga 6.549.000 spesial promo untuk bulan ini ya. Oke, jadi segitu aja untuk review kita kali ini mengenai TV dan soundbar Sony. Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.